Dalam Islam, jika ingin merangkul, semua dirangkul, jangan ada yang tidak dirangkul. Itulah makna silaturahmi yang secara mendalam kita maknai, pemirsa. Langsung saya tanyakan kepada Mas Huda. Kan sudah ada kita dengar selentingan di sini, Bang Huda, akan bertemu lah Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Anies sebenarnya sempat mau diajakin nggak? Atau mungkin sudah dengar ini, oh Pak Prabowo mau ketemu juga dengan Anies, seperti apa? Kita belum dapat konfirmasi soal itu. Tapi sekali lagi prinsipnya semua kita hormati prosesnya kayak apa dan tahapannya seperti apa, dan ukuran objektifnya kan sudah ada sebenarnya, yaitu keputusan MK tanggal 22 Mei yang yang akan datang. Jadi kita tunggu, dan momentum itu saya kira bisa menjadi momentum untuk semua pemimpin kita, semua elit bangsa ini menempatkan semua kepentingan negara dan bangsa dalam semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Bang Huda, tapi mau baik Caimin bahkan juga Pak Anies bertemu dengan Pak Prabowo, mau didatangi atau jangan-jangan Pak Anies sendiri mau datang atau bagaimana? Saya sampai hari ini belum tahu Baik. agendanya kayak apa gitu. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa para pemimpin kita bisa membedakan mana urusan kenegaraan, urusan kebangsaan, mana urusan pribadi-pribadi. Nah, Idul Fitri ini kan mengajarkan kita bahwa momentum terbaik kita untuk saling melebur, saling memaafkan, tapi pada konteks perbedaan saya kira tetap akan terus terjadi, tetap ada sampai kapanpun. Karena itu makna, mohon maaf lahir batin itu bisa dimaknai selama semua pihak bisa menghargai dan ada keikhlasan untuk menyampaikan ucapan permohonan maaf, saya kira cukup sampai di situ. Bang Habib, kalau mau ketemu dengan Ibu Mega bisa, masa dengan 01 enggak gitu kan? Nanti kan masyarakat mengamaknainya bahwa bisa. Berarti ada terkotak-kotak, bagaimana? Enggak. Kalau kita simak pidato Pak Prabowo semalam ya, sebenarnya di acara semi internal lah ya, malam takbiran kita ketemu ya, clear Pak Prabowo bilang bahwa sekarang ini trennya kolaborasi ya, nggak ada lagi persaingan antar ideologi yang keras ya. Trennya sekarang adalah kerjasama dan kolaborasi, dan kalau kita bilang kerjasama dan kolaborasi tentu dengan semua elemen bangsa, termasuk diantaranya teman-teman yang kemarin mendukung Pak Anies dan termasuk Pak Anies dan Pak Muhaimin sendiri ya. Kalau yang saya lihat memang sudah ada juga komunikasi sebetulnya, mungkin nggak ke Pak Anies langsung tetapi ke partai-partai pengusungnya. Kalau saya sih sebetulnya sudah lihat tondo-tondonya lah ya. Tinggal nanti di saat yang tepat akan lebih terbuka mungkin. Jadi kami percaya ya dan yakin pada dasarnya hatinya ini sama semua ya, merah putih. Jadi kalau kata tadi disinggung bahwa kadang-kadang kita dianggap berpura-pura saling baik, justru sebaliknya Mbak Caca. Kadang-kadang nih kita di TV ini berpura-pura berkelahi supaya agak seru dikit. Padahal ya begitu off air kita akrab satu sama lain gitu loh. Walaupun saling menghormati terhadap prinsip masing-masing. Jadi nggak ada hambatan apapun kami dengan Pak Anies ya. Kami dengan Pak Anies sangat dekat. Kami dengan Gus Muhaimin sangat dekat. Kami dengan teman-teman Nasdem sangat dekat. Kami dengan PKS juga sangat dekat. Jadi insya Allah ya nggak ada hambatan psikologis apalagi ideologis untuk mempertemukan tokoh-tokoh bangsa ini. Benar, saya dengan saudara saya Pak Saiful Huda, setelah putusan MK, saya pikir semua akan lumer semua hatinya gitu loh. Udahlah, apapun hasilnya, kontestasi ya kontestasi, kalau mau bersaing ya 5 tahun lagi, tapi sekarang sama-sama kita bersatu ya, menjawab tantangan-tantangan kebangsaan ini. Pak Nursirwan, seperti apa? Iya, jadi seperti yang selalu kita dengar, bahkan tadi ada yang menarik dari Syekh tadi mengatakan bahwa saya jadi bingung juga, pura-pura itu harus dilakukan kalau di politik.
Eh, jadi itu nanti ada waktunya sendiri kita bahas soal hal tersebut. Tapi saya ada catatan yang lain bahwa kalau berkaitan dengan kolaborasi, eh, tentu semua pihak tahu Mas Habib, kemudian Bung Saiful Huda. Kalau untuk PDI Perjuangan, artinya Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, sepemahaman saya, sepengetahuan saya sampai hari ini tidak ada hal-hal yang prinsip yang perbedaan tersebut. Semua paham 2009 bahkan tidak hanya berkoalisi, tapi 2009 itu Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Megawati untuk calon presiden dan wakil presiden. Tapi perlu menjadi catatan kita bahwa kita juga bertanggung jawab terhadap legacy, terhadap proses politik, proses demokrasi, karena ini akan menjadi catatan panjang sejarah Republik. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut dengan baik, tanpa mengurangi niat untuk bersilaturahmi, berkunjung, berkomunikasi politik itu tetap akan kita lakukan. Tapi kita pun punya tanggung jawab untuk menjaga prinsip-prinsip untuk kesekian tahun ke depan, generasi yang akan datang perlu mendapatkan legasi yang baik, yang benar, khususnya berkaitan dengan ketaatan kita terhadap konstitusi. Sehingga maksud saya tentu kita tidak dengan mudah menyederhanakan hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi dan berkunjung tersebut dengan mengeliminasi beberapa hal yang pokok, yang prinsip, yang itu menjadi tanggung jawab kita untuk nanti kelak di kemudian hari generasi kita yang akan datang. Ini yang perlu menjadi pemahaman, bagaimanapun nanti akhirnya kita akan menjadi catatan tersendiri akan hal-hal yang pernah kita perbuat pada waktu tertentu, masa tertentu, yang itu tentu akan menjadi hal yang kita tidak inginkan untuk generasi yang akan datang. Syekh, seperti apa? Yang tadi yang beliau, memang di dalam dunia politik itu tidak bisa ditebak ya. Tidak hitam dan tidak putih. Kadang-kadang juga abu-abu, nggak jelas. Bahkan dua kaki, kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kita tidak bisa membedakan antara yang tulus sama yang fulus. Jadi memang di dunia politik itu ya memang begitu ceritanya ya. Dan mudah-mudahan harapan kita, bukan ini su'uzan kita ya. Harapan kita dari husnuzan kita, baik sangka kita, bahwa apa yang terjadi dengan komunikasi antara 01, 2, dan 3, mudah-mudahan itu secara tulus. Dan ini karena kita semua ingin membangun bangsa dan negara. Dan harapan kita juga bukan hanya di depan kamera, tapi juga demikian di belakang kamera. Bukan hanya lahir, tapi insya Allah juga batinnya. Harapan kita ke depan juga untuk saling merangkul, saling mencintai, saling menasihati, ya, saling mendukung, saling membantu. Jangan karena beda pilihan, jadi itulah terjadi permusuhan. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini menjadi sebuah momentum untuk melakukan perubahan pada diri kita. Dan orang ahli politik paham ya berkaitan dengan persoalan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya 01, 02, 03 semua ingin membangun negara dan bangsa. Iya, sesaat lagi nanti kita akan bahas, terkadang memang dunia itu begitu memabukkan, apalagi jabatan politik, kontestasi politik, seakan-akan kita begitu mengeluarkan berbagai daya upaya untuk memenangi kontestasi politik. Seakan-akan dunia ini memang selama-lamanya, padahal pertanggungjawaban di akhirat itu mungkin sangat penting pemirsa. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut.